Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Masih tetap luar biasa. Amin. Berikan lambaikan tangannya untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan membawa hati kami, membawa rasa syukur kami ya Bapa ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan Tuhan. Biarlah Bapa, kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Biarlah fokus kami hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Kau yang memberkati Tuhan ibadah kami dari pagi ini Tuhan Yesus hingga selesai nanti ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memenuhi tempat ini ya Tuhan. Menjamah setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap ya Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik buat-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau di hati kami Tuhan Yesus. Kau di pikiran kami ya Bapa. Kami bersyukur. Kau di hatiku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal, Kau di hati kami Bapa. Kau di hatiku, Kau di pikiranku Yesus. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Bapa, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu, yang ku perlu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau di hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami naikkan segala syukur kami. Kau di hatiku, Kau di pikiranku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kau di hati kami Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal Bapa. Tuhan
terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang selalu menopang kami Yesus, Engkau yang selalu menjaga kami ya Bapa. Kami perlu Tuhan jamahan kasih-Mu, kami perlu Engkau Tuhan di hidup kami ya Bapa. Mari naikkan rasa syukur kita. Haleluya Yesus. Di hatiku, amin. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat, mendekat. Di mana, amin Tuhan, Kau tinggal di hatiku. Kau
Bersama-sama kita katakan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Mari beri tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Sebab Dia Tuhan yang besar, sebab Dia adalah Tuhan yang dahsyat, amin. Mari berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Yang menang kalahkan maut. Amin Tuhan. Selamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya.
maha besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Bersuka dengan bersuka, bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja pencipta dunia ini. Katakan haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Bersuka dengan bersuka, bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja dengan bersuka, bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan. Sekali lagi dengan bersuka katakan, dengan bersuka, bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja, Tuhan Raja, Tuhan Raja maha besar. Sekali lagi, masih sanggup? Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersuka ya Bapa atas-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, amin, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin.
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, warui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, sesuatu terjadi, terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan, katakan pemulihan, terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah menolak setiap orang yang datang kepadamu. Kami sujud merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Memohonkan setiap anugerah dalam kehidupan kami. Bahkan kami membawa keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami suami istri orang tua membawa anak-anak kami di altar-Mu Tuhan. Ubah kami Tuhan dan perbaharui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau saat ini yang bekerja Roh Kudus. Engkau melihat setiap hati yang terbuka Tuhan. Yang membawa hati dan hidupnya di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kami membawa Tuhan setiap pergumulan kami, setiap kesulitan hati kami Tuhan, memohonkan anugerah-Mu Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan, kuasa-Mu yang menyembuhkan. Semua yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Keadaan ekonomi umat-Mu dipulihkan. Hubungan yang rusak dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja. Terus Tuhan memperbaharui kami lewat firman-Mu. Engkau terus membaca Tuhan hati kami. Kami menyiapkan Tuhan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya setiap benih yang ditaburkan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami siap Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani kita di pujian pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu baik-baik dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Saudara, dalam hidup ini selalu akan ada dua pilihan, ya. Orang mau melakukan yang baik atau yang jahat. Ya, mau orang hidup benar atau hidup dalam dosa. Itu pilihan masing-masing orang. Dan pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, setiap pilihan yang kita ambil harus kita pertanggungjawabkan. Entahkah di bumi dan juga nanti di yang akan datang.
Tapi biarlah kita dalam kehidupan ini kita senantiasa mau memilih untuk selalu hidup benar. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari awal sampai akhir. Awalnya sudah, nanti kita sampai akhir nanti. Akhirnya sampai akhir ibadah sudah. Jadi jangan takut enggak sampai sore. Ya. Nah, dari awal sampai akhir. Alkitab kita, ya Alkitab firman Tuhan yang Bapak Ibu punya, ini adalah firman Tuhan. Meskipun ada orang berkata, ini bukan firman Tuhan, karena tidak ditulis dengan bahasa aslinya. Orang dengan bahasa terjemahan aja, saudara kadang-kadang tidak semua kita mengerti. Apalagi kalau dengan bahasa aslinya. Ya, kita tahu perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Ya, kuliah 1 semester tidak cukup untuk bisa mengerti saja. Ya, karena memang ternyata cukup banyak. Ya, contoh, kalau saya pernah sampaikan, kalau bahasa Indonesia memang terbatas, tapi dalam kosakata dalam bahasa Yunani itu jauh lebih banyak. Ya, satu pengertian di bahasa Indonesia, tapi di bahasa Yunaninya itu bisa banyak. Contoh, saya dulu sampaikan tentang kasih. Di Indonesia kan cuma kasih. Ya, Hollywood bilang cinta, love. Tapi sebetulnya kasih itu tidak hanya sekedar cinta. Cinta antara seorang laki-laki dengan perempuan tidak sekedar itu. Tapi dalam bahasa Yunani, kasih itu dibagi. Kasih antara muda-mudi, manusia dengan manusia itu ada namanya eros. Kasih orang tua dengan anak beda lagi. Kasih saudara dengan saudara ada. Kasih Tuhan kepada manusia beda, agape. Ada storge, ada filia. Jadi ada 4 bahasa Indonesia cuman kasih aja. Nah, memang tapi Alkitab ini kita tahu berasal dari ini adalah firman Tuhan. Bukan berisi firman Tuhan. Kalau dia berisi firman Tuhan berarti ada yang tidak firman Tuhan. Ya, mungkin kapan-kapan kita bahas ya. Tapi saudaraku, Alkitab ini mencatat dan memberitahu kepada kita apa? Ini yang saya katakan dari awal sampai akhir, dari mana kita berasal, kemudian mengapa kita ada di bumi, dan nanti setelah kita tinggalkan bumi, kemana kita pergi. Nah, jadi dari mana kita berasal, ini Alkitab ngasih tahu kepada kita nih. Ya, Alkitab itu mencatat dan kasih tahu kepada kita dari mana kita berasal, kemudian mengapa kita ada di bumi, dan kemana kita pergi setelah kita tinggalkan bumi ini. Nah, makanya saya kasih topiknya dari awal sampai akhir. Ya, kita buka dulu 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Ya, saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kita tahu saudara kalau kita lihat di kitab Korintus, ya, kitab Korintus ini jemaat yang ada di Korintus ini satu jemaat yang sangat luar biasa. Ya, Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus, di jemaat itu saudaraku ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja dengan sangat hebat di jemaat itu. Ada karunia 9 karunia itu bekerja. Bahkan ada buah-buah roh yang muncul dalam
dalam jemaat itu. Jadi jemaat yang dipenuhi dengan karunia-karunia Allah dalam berjemaat di sana. Nah, jemaat yang sangat kompleks, tapi di sana juga Paulus menemukan ada banyak hal, ada iri hati di sana, ada perselisihan di sana. Nah, saudara, dan kemudian dalam salah satu bagian yang dia tuliskan kepada jemaat di sana, saudaraku memberitahu kepada kita. Ya, nah sekarang kita coba memulai dari mana kita berasal. Beberapa ahli-ahli menyebutkan bahwa setelah diteliti, katanya dia mencoba melihat dari manusia purba, bukan marga purba maksudnya ya, manusia purba ya, maksudnya manusia zaman dahulu kala. Kemudian diteliti, meski dia pun hanya bisa meneliti karena ini kan hanya berdasarkan apa yang sudah tertulis saja. Dia pun tidak bisa, karena dia melihat sekian ribu tahun yang lalu. Dikatakan akhirnya disimpulkanlah oleh salah satu yang bernama Charles Darwin, bahwa ternyata manusia ini berevolusi dia. Dari asalnya adalah kera. Berevolusi kemudian sampai jadilah manusia. Nah, dan itu dipercaya oleh para sains itu, orang-orang dengan ilmu pengetahuan mereka, dan disetujui. Akhirnya masuk juga dalam ilmu pelajarannya kan di sekolah-sekolah. Karena Charles Darwin dia menjadi terkenal karena teori evolusinya yang berkata bahwa manusia berasal dari monyet. Kalau sekolah itu urusan sekolah ya. Nanti jangan saudara bantah ilmu pengetahuan yang ada di sekolah, nilainya tetap akan dikurangi. Tetapi untuk memahami bahwa sesungguhnya bahwa apakah manusia itu adalah bagian daripada seekor monyet yang berevolusi kemudian akhirnya jadi manusia. Apakah kita percaya? Nah, karena menurut sains ilmu pengetahuan konon katanya begitu ya, diteliti ada beberapa kemiripan kesamaan antara si monyet besar itu dengan manusia. Nah, sekarang kan kita begini, kita lebih mau mempercayai apa kata Tuhan tentang kita. Ya. Jadi bahwa Tuhan di dalam kitab Kejadian mencatat bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, memang Tuhan lebih dulu menciptakan ada binatang. Ya, ada binatang di udara, ada binatang di air, kemudian ada binatang yang di darat. Itu memang diciptakan oleh Tuhan lebih dulu. Tetapi saudaraku, pada waktu Tuhan menciptakan binatang-binatang, dia hanya berkata. Dia berkata kepada udara, jadilah segala jenis binatang yang ada di udara. Makanya jadilah burung. Kemudian dia berkata kepada air. Dia tidak berkata kepada binatang itu, tapi dia berkata kepada air. Jadilah semua binatang yang ada di dalam air. Jadilah ikan. Jadilah binatang amfibi. Ada buaya, ada katak, dan sebagainya. Ya kan? Karena Tuhan berkata kepada air. Jadilah, jadi. Jadi semua. Kemudian pada waktu dia berkata kepada tanah, jadilah tumbuh-tumbuhan, dan jadilah kemudian ada binatang yang di darat. Baru kemudian hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta yang lain, dia hanya berkata
berkata. Dia hanya berfirman. Jadi. Kok bisa jadi? Karena dia Tuhan. Ya, dia membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dia Tuhan. Kalau manusia dari yang ada dia buat tidak ada. Itu manusia ya. Tapi kalau Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia yang ada dihabisin jadi tidak ada. Nah, saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan di dalam kitab Kejadian berkata, ya Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu, kemudian pasal 1 dikatakan gini, maka Tuhan berkata, ya di sini membuktikan bahwa Trinitas atau Tritunggal itu ada. Tuhan berkata, bukan kepada dirinya sendiri. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu hakikatnya Tuhan. Dia punya pribadi yang berbeda, tapi dia Tuhan. Ya, memang kalau kita artikan dengan logika kita, kok bisa enggak masuk akal? Memang enggak masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan itu akan melampaui akal. Tapi bisakah kita pahami? Seharusnya bisa. Kalau kita mau coba membuka hati kita, membuka diri kita untuk belajar memahami apa yang Tuhan katakan. Nah, saudara, pada waktu kemudian Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berkata, tapi dia bekerja. Diambil dari tanah, kemudian dia desain manusia ini. Bentuk dengan apa? Tidak dengan berkata, tapi dia menciptakan, dia berkreasi waktu dia ciptakan manusia. Dibentuk dan kemudian setelah jadi dia hembuskan nafas, ya, nafas Allah itu. Rohnya dia hembuskan kepada manusia dan tiba-tiba tanah itu berubah jadi manusia. Nah, saudara, jadi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berfirman tapi dia bekerja. Artinya gini saudaraku, manusia itu lebih spesial daripada segala jenis binatang. Ada beberapa yang hari-hari ini agak cukup viral karena ada gereja tertentu bisa memberkati hewan. Karenanya enggak, kita hanya memberkati manusia saja. Ya, jadi hewan tidak. Jadi kalau saudara menangis karena hewan saudara mati dan kemudian saudara bikin kuburannya, saudara bikin 7 hari, ini 40 hari berdosa, saudara. Salah kita. Ya, salah kita. Nah jadi saudara, kita ini berasal dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita manusia secara spesial. Dan itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Apa? Bahwa di muka bumi ini tidak ada orang yang punya sidik jari sama. 2 orang. Tidak ada. Jadi kalau sidik jari kita itu hanya satu-satunya yang ada di muka bumi ini. Baik yang sebelum kita, waktu kita ada di bumi, maupun nanti setelah kita tidak ada lagi di bumi, orang yang baru lahir tidak akan pernah ketemu sidik jarinya sama. Artinya apa saudaraku? Tuhan desain kita spesial. Bapak Ibu yakin? Tapi kenapa Pak hidung saya pesek Pak? Kenapa kok rahang saya enggak bagus sehingga gigi saya jadi begini Pak? Kenapa kok mata saya begini Pak? Tapi saudaraku, engkau diciptakan spesial. Ya, hidungmu pesek bukan berarti engkau bukan spesial. Ya, anggota tubuh tidak, organ tubuh tidak membuat kita harus jadi minder. Jadi Tuhan menciptakan kita ini secara spesial. Saudara patut berbangga.
Karena Tuhan itu ciptakan cuma satu. Kalau ada mobil ya yang dituliskan limited edition ya, itu pun tidak diciptakan cuma satu. Pasti mungkin 10, di bumi ini hanya ada 10, tidak satu. Tapi saudara diciptakan oleh Tuhan cuma satu. Ingat, sebelum kita tidak akan ada yang sama. Sesudah kita pun nanti tinggalkan bumi ini, tidak akan ada orang lain yang bisa menyamai kita. Artinya kita spesial. Amin. Kasih tahu dulu sama sebelahnya. Aku spesial, kamu juga spesial. Bukan martabak spesial ya. Amin. Nah, jadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata bahwa kita ini diciptakan Tuhan, bahkan diberi mandat untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Ya. Jadi saudara, kita diciptakan secara spesial oleh Tuhan. Kita tidak akan pernah mempercayai dalam iman kita tidak pernah mempercayai bahwa kita berasal dari keturunan nyemot itu. Monyet. Tidak. Bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan secara spesifik, spesial, dan sangat mulia. Karena pada waktu Tuhan ciptakan hewan, dia tidak bekerja. Tapi pada waktu dia ciptakan manusia, dia bekerja. Ya, nah, jadi kalau kasarnya gini saudaraku, dia kotorin tangannya, ambil debu tanah itu, dia desain. Saudara, kalau lihat dari hidup kita ini saudaraku, organ tubuh kita, saudaraku harusnya seperti apa yang kata Daud. Aku itu ditenun di dalam kandungan ibuku. Sudah pernah bisa bayangkan seorang anak yang lahir dari seorang rahim, seorang wanita. Itu kira-kira beratnya rata-rata berapa? Normal ya? Beratnya berapa? 3 on. 3 kilo, masa 3 on ya? Rata-rata kan antara 29, 3 kilo itu ke 5. Yang 5 itu jarang, ada jarang, tapi ada. Ya, sudah lihat aja orang yang gede-gede sekarang ini, maksudnya yang tinggi besar itu rata-rata dia pasti kebanyakan 4 kilo lebih, karena memang dia rangkanya besar. Ya. Nah, tetapi saudaraku, bagaimana cara Tuhan itu hebatnya itu begini. Ya, cuman saya tadi tidak mencatat. Cuman dulu saya pernah catat tuh gini saudaraku, pada waktu di dalam rahim seorang ibu, ini salah satu aja ya, jumlah tulang yang ada di dalam rahim itu, Tuhan ciptakan sedemikian hebatnya sehingga tulang itu tidak terlalu keras. Kenapa? Karena kalau terlalu keras susah keluarnya, betul kan? Jadi dibuat sangat, tapi begitu anak ini lahir, saudaraku, dengan berproses, maka tulang yang tadinya sedikit itu makin banyak setelah dia lahir keluar. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Jadi waktu kita ada di bumi ini saudaraku, ada banyak keajaiban yang terjadi. Ada begitu banyak keajaiban. Terakhir aja ya, bahkan kalau kita mau hitung-hitung, saudara, kita hitung-hitung, maka kita ini berhutang kepada Tuhan itu sangat banyak. Tidak bisa kita bayar. Contohnya gini, dalam sehari ya, manusia membutuhkan oksigen dan nitrogen. Setiap hari dia butuh. Kalau dihitung-hitung, ini pernah ada yang coba hitung, sehari saudaraku, sehari ya 24 jam, kalau dia bayar oksigen dan nitrogen itu kepada pihak yang punya oksigen dan nitrogen, maka sehari 24 jam
maka dia harus bayar itu enggak mahal. Ya, enggak mahal. Cuman lebih kurang. 3 juta. Sehari ya, 24 jam. Kalau sebulan berapa? 90 juta. Setahun? Kali 12. Berapa? Sudah 1 miliar ya? 1 miliar lebih. Tio sekarang umurnya berapa Tio? 20. 20 kali 1 miliar, berarti Tio sudah berhutang kepada Tuhan yang memberikan oksigen dan nitrogen 20 miliar. Makin tua, makin banyak utangnya. Tapi pernah enggak Tuhan tagih sama kita? Enggak pernah. Dengan bebasnya kita bisa hirup oksigen dan nitrogen ini. Dan Tuhan tidak pernah berkata bayar. Kalau rumah sakit, kita mesti bayar. Tapi dengan bebasnya. Nah, kenapa saudaraku? Karena memang Tuhan ciptakan kita ini dengan sangat istimewa. Ya, oke. Tapi kita tahu dosa menghancurkan. Dosa menghancurkan manusia. Dan ini Kejadian pasal 3 ayat 17-19. Dosa menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata dia memberikan satu jalan. Kemudian Yesus datang ke dunia memberikan jalan. Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan. Manusia mencoba dengan dirinya untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi manusia gagal. Kenapa? Karena dosa itu menghancurkan manusia. Hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa manusia itu lahir, tidak ada anak yang lahir suci. Enggak. Tapi ada benih dosa. Dosa perbuatan memang dia tidak lakukan. Tapi saudaraku tanpa sadar betapa banyaknya orang tua yang ditipu sama anak-anak kecil. Saudara pengen bukti? Pengen bukti? Oke. Kalau anak ini saudaraku, ya sudah biasa enak digendong, ya kan? Terus kemudian taruh di tempat tidur. Apa yang dia lakukan? Hah? Apa? Nangis. Kemudian apa yang kita lakukan? Gendong lagi kan? Bisa gendong 24 jam sehari? Enggak kan? Aman. Begitu taruh tempat tidur, bangun lagi dia. Enggak tahu, memangnya anak ini enggak ngerti nih, mamanya perlu istirahat. Peduli enggak dia? Enggak peduli. Yang penting dirinya nyaman. Taruh lagi, bangun lagi. Ya, usia bayi berapa bulan kan akan selalu begitu kan? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pernah enggak dibohongin sama anaknya? Pernah enggak? Atau anak kita sedemikian sucinya enggak pernah bohongin kita? Pernah enggak kita dibohongin sama anak-anak kita? Pernah ya? Pasti pernah. Saya yakin pasti pernah. Kadang-kadang kita aja enggak sadar bahwa kita dibohongin. Ya. Dari mana dia belajar berbohong? Karena benih dosa itu ada. Untuk berbuat dosa, enggak perlu diajarin. Naluri dalam diri manusia itu akan mengajarkan dia untuk berbuat dosa. Tapi untuk berbuat baik, ternyata perlu diulang-ulang. Ya, bahkan puluhan, mungkin ratusan kali kita bilang, nah gosok gigi sebelum tidur, anak kita tetap tidur tidak gosok gigi. Cuci kaki sebelum tidur, kalau ngantuk tidur aja, peduli dia cuci kaki, enggak. Nah saudara, kenapa? Karena benih dosa. Tapi Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan dia menjadi pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan pengantara itu adalah Kristus. Dia menjadi pengantara antara kita manusia dengan Tuhan. Bagi Tuhannya tidak ada masalah, tapi di manusianya ini banyak masalah. Problemnya itu di manusianya, bukan di Tuhannya.
Bukan Tuhan tidak mau datang kepada manusia, tapi karena yang Maha Kudus tidak bisa bertemu dengan yang namanya dosa. Makanya perlu pengantara. Dan dikatakan satu-satunya pengantara, satu-satunya jembatan yang bisa menghubungkan kembali antara manusia dengan Tuhan adalah Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Nah saudaraku, dan kemudian Yohanes 1 ayat 12 berkata, kita diangkat bagi orang yang percaya kepada Yesus, mau menerima dia dalam hidupnya, maka dia diangkat menjadi anak Allah. Posisi kita dikembalikan. Posisi kita pada waktu pada waktu di Taman Eden dan kemudian dosa menghancurkan, dibuang dari Taman Eden dan kemudian Yesus menjadi pengantara dan posisi kita dikembalikan sebagai anak Allah. Jadi Bapak Ibu paham kita berasal dari mana? Sekarang kita adalah manusia. Tapi kita setelah yang menjadi percaya kepada Yesus, kita adalah manusia rohani. Yang di dalam manusia rohani ini kita memiliki jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Dan semuanya itu ada di dalam tubuh. Ya, nah jadi kita manusia rohani, ini yang percaya kepada Yesus, manusia rohani yang di dalamnya ada tubuh, di dalam tubuh itu ada jiwa. Jiwa yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia ada meskipun dia tidak kelihatan, tapi dia akan bisa terwujud nanti lewat tindakan dan tingkah laku. Ya, oke. Kemudian setelah kita tahu kita berasal dari mana, posisi kita sekarang, kita bukan keturunan binatang, tapi kita adalah diciptakan oleh Tuhan secara spesial. Dosa merusak, tapi Tuhan mengembalikan. Bagi siapa yang mau percaya kepada Dia, posisinya dikembalikan. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan, mengapa kita ada di bumi? Mengapain kita ada di bumi? Ya. 1 Korintus 9 ayat 20 tadi katakan, ayat 26 katakan begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus katakan bahwa hidup ini mesti ada tujuan. Sekarang gini, ada orang yang punya tujuan hidup untuk makan. Sekarang hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hah? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Harusnya makan untuk hidup. Makanya makan secukupnya. Kan doa Bapa kami yang begitu kan? Makan, berilah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Ya saya cukup 3 piring Pak. Ya lihat aja hasilnya. Nah, ya kan? Kalau ternyata ada gunung baru yang muncul di tengah-tengah itu, berarti ini sinyal bahaya, artinya kelebihan piringnya. Nah saudara, ada tujuannya. Mengapa kita ada di bumi? Ada tujuannya. Jadi bukan hanya sekedar makan aja, enggak. Ada tujuan yang lebih mulia. Mengapa kita enggak? Katakan begini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua ada di masa ini, itu karena kedaulatan Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur ya, pergantian pemerintahan berjalan dengan baik. Ya, Pak Prabowo hari ini jadi presiden. Jam berapa dilantik? Kita kan diundang kan nanti ya. Ya, diundang nanti sudah di depan televisi maksudnya. Ya. Nah, saudara, tapi gini. Kenapa kita ada di masa ini? Karena memang Tuhan punya tujuan. Dan Tuhan melihat saudaralah yang orang yang paling cocok tinggal di zaman seperti ini.
Saudaralah orang yang paling tepat tinggal di zaman yang seperti ini. Kalau Tuhan bilang sudah tidak tepat lagi, check out sudah. Artinya tahu apa check out? Balik ke Bapa di surga. Pasti balik. Ada dua kejadian yang cukup fenomenal di akhir-akhir ini. Agak sedikit viral ya. Yang pertama Benny Laos. Ya, yang di calon gubernur Maluku Utara. Speedboardnya meledak dan kemudian dia meninggal. Dia orang baik, saudaraku. 2023 dia bersaksi pada waktu itu di KLC di Bali. Dia menceritakan pada waktu dia menjadi bupati Kabupaten Morotai. Bagaimana dia merubah kabupaten daerah itu yang mula-mulanya waduh parah. Tapi kemudian 5 tahun masa dia menjadi bupati berubah total. Punya rumah sakit yang bagus, pariwisata yang berkembang, orang-orang anak-anak yang sekolah dikuliahkan gratis keluar daerah. Nah saudara, tapi kemudian dia meninggal di usia 52. Orang mungkin berpikir, wah kok Tuhan itu, kenapa sih Tuhan tidak bisa hindarkan sedikit aja. Kapalnya meledak dulu, dia tidak mati gitu kan, jadi sensasional ya, ada sensasinya. Tapi ternyata enggak. Dan dia meninggal, istrinya enggak meninggal. Yang lain yang mungkin dengan sumber ledakannya lebih dekat, enggak meninggal juga. Kenapa dia yang meninggal? Kita enggak tahu. Satu lagi seorang anak muda yang bernama Naomi, naik Gunung Slamet. Ya kan? Hilang 2 hari. 2 hari baru ketemu oleh tim SAR gabungan. Ketemu, hidup. Kenapa enggak yang punya prestasi ini saja hidup? Kok bisa? Tapi itulah kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang ini yang paling tepat. Berarti dia yang paling tepat untuk hidup. Ini sudah selesai tugasnya, balik. Jadi saudara, kalau kita terima logika kita, tidak masuk akal. Ada banyak hal yang memang sulit diterima dengan logika kita. Tapi itulah Tuhan. Yang nanti setelah sekian waktu kemudian kita akan melihat, oh ternyata baik ya. Oh ternyata bagus ya. Ternyata kok hebat ya. Kenapa diatur begini. Nah jadi saudaraku tujuannya mengapa kita ada di bumi. Karena tujuannya adalah ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Artinya gini saudaraku, tujuannya saudara ada di bumi ini adalah untuk memenangkan pertandingan itu dan dapat hadiah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya saudara ada di bumi bukan untuk kalah. Setiap hari kita punya pertandingan. Kalau Paulus katakan pertandingan iman. Setiap hari kita dicobai, kita digoda, kita dicoba untuk dihancurkan oleh si iblis. Tetapi Tuhan berkata, aku datang ke bumi ini dan kemudian aku ciptakan kamu. Aku izinkan kamu hidup di masa ini supaya kamu memenangkan pertandingan itu dan memperoleh hadiah. Jadi saudaraku, kita diciptakan Tuhan dan engkau dikembalikan posisinya sebagai anak bukan untuk kalah. Tapi untuk memenangkan pertandingan dan engkau dapat hadiahnya. Amin. Itu Tuhan kita. Dia ciptakan kita supaya engkau memenangkan pertandinganmu. Dan hari ini pertandingan apa yang Tuhan izinkan? Mungkin di pekerjaan kita punya pertandingan. Mungkin dalam hidup pribadi kita punya pertandingan. Dalam keluarga mungkin dengan suami, istri, orang tua, anak. Kita ada pertandingan sendiri. Tapi percayalah, kalau Tuhan izinkan engkau ada di pertandingan itu. Karena Tuhan mau engkau memenangkan pertandingan itu. Amin. Bukan untuk kalah. Tapi untuk memenangkan pertandingan itu dan memperoleh hadiah. Ini Tuhan kita Bapak Ibu.
Saudara bangga enggak punya Tuhan begitu? Harusnya bangga. Dia ciptakan saudara di usia sekarang ini. Dia izinkan kita hidup di muka bumi ini di saat seperti ini. Supaya saudara memenangkan pertandingan. Dan apa? Memperoleh hadiah. Amin. Mari kita ucapkan sama-sama. Aku ada di bumi ini untuk memenangkan pertandingan dan memperoleh hadiah. 2, 3. Aku ada di bumi ini untuk memenangkan pertandingan dan memperoleh hadiah. Sekali lagi, aku ada di muka bumi ini untuk memenangkan pertandingan dan memperoleh hadiah. Bukan untuk orang kalah, tapi untuk menang. Mungkin ada sakit yang belum sembuh. Jangan putus asa, karena engkau harus menang. Mungkin ada persoalan yang belum selesai. Jangan menyerah. Kenapa? Karena kita ditugaskan oleh Tuhan ada di bumi. Bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Ada kesulitan yang belum bisa terselesaikan hari ini. Percayalah. Ada anak yang belum memenuhi harapan kita mungkin hari ini. Atau ada suami istri yang rasanya kita mengalami sesuatu. Percayalah, engkau diutus oleh Tuhan untuk memenangkan pertandingan. Untuk memenangkan pertandingan. Untuk memenangkan pertandingan. Untuk memenangkan pertandingan. Bukan untuk kalah. Amin. Nah, caranya mencapai tujuan dikatakan gini. Baiklah kita menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Waktu sukses, jangan sombong. Waktu kaya, jangan pelit. Nah kan gitu ya. Ingat, waktu sukses, jangan sombong. Waktu kaya, jangan pelit. Waktu berhasil, ingat ada orang lain yang punya andil juga untuk membuat engkau berhasil. Suami-suami, mungkin engkau punya jabatan yang baik sekarang ini. Ingat, ada istrimu yang berdoa untuk engkau siang dan malam. Ada anak-anak yang mendoakan engkau. Ada mungkin orang tuamu yang berdoa untuk engkau. Dan engkau tidak pernah tahu doa siapa yang dijawab. Doa istri, doa anak, doa orang tua atau doamu pribadi. Mungkin doamu pribadi tidak dijawab Tuhan. Mungkin karena doa istri. Mungkin karena doa anak-anak. Mungkin karena doa orang tua. Dan kita tidak pernah tahu doa siapa yang dijawab. Yang pasti kita ada di posisi itu. Dan kalau engkau ada di posisi itu. Ingat, ada orang lain yang punya andil. Membawa engkau naik ke situ. Dan waktu tidak ada jalan. Jangan putus asa. Waktu doamu dijawab tidak. Tetaplah berkarya. Tetaplah berdoa. Waktu tertekan, jangan menyerah. Ya, ini menguasai diri dalam segala hal, baik di waktu kita mencapai keberhasilan, baik dalam keadaan kita terpuruk sekalipun, kita belajar menguasai diri. Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Tetap bawa hidup ini Tuhan, aku tetap perlu Engkau Tuhan. Ucapkan syukur kata firman Tuhan senantiasa. Dalam keadaan sukses maupun dalam keadaan belum sukses. Apa saja. Tetap aja berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Nah kemudian dikatakan aku selain menguasai diri dalam segala hal yang kata Paulus, dia juga dikatakan aku melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Melatih tubuh. Tubuh ini kan banyak inginnya, banyak maunya. Betul ya? Capek-capek sedikit, alah Tuhan hari ini maklumlah Tuhan capek. Kemarin lembur jadi enggak ke gereja ya Tuhan. Maklum ya Tuhan. Padahal saudara enggak dengar jawaban Tuhan kan. Tapi sudah tetap aja enggak ke gereja. Misalnya gitu. Tapi mari belajar kita latih tubuh kita ini. Tubuh kita ini akan selalu belajar, dia akan selalu berusaha untuk memberontak terhadap kehendak Tuhan. Ini tubuh. Dia akan berupaya. Tidak usah berdoa lagi, tidak usah berharap lagi sama Tuhan. Tubuh ini akan berusaha untuk mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita. Capek, lelah,
Dedek capek bang. Atau apa, tapi Paulus katakan aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jangan biarkan tubuhmu menguasai yang manusia rohani. Tapi manusia rohani yang harus menguasai tubuh. Amin. Ingat, kita adalah manusia rohani yang punya jiwa yang berdiam di dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian terakhir, kemana kita akan pergi? Ya. Setelah kita tinggalkan dunia ini. 1 Korintus 9 ayat 25 bagian B dikatakan begini, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Artinya gini, mahkota yang abadi ada sesuatu yang kekal yang nanti menanti kita setelah kita tinggalkan bumi ini. Apa itu yang kekal itu? Kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal? Tinggal dua aja pilihan. Kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Tapi sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, engkau posisinya sudah kembali sebagai anak Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau engkau setia sampai akhir, maka tersedialah mahkota abadi, yaitu hidup yang kekal. Tapi kita berhenti di tengah jalan, maka kematian yang kekal lah yang akan diterima. Jangan berpikir nanti setelah 2 tahun, setelah 10 tahun, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang murah hati, maka dia kasihan kepada orang-orang yang ada di neraka, maka kemudian dia bermurah hatilah, maka orang yang dosanya paling sedikit kemudian dibawa masuk surga. Setelah itu kemudian orang yang dosanya 2 dikit, tadi kan sedikit, 2 dikit, 3 dikit. Oh nanti pelan-pelan nanti neraka akan kosong karena Tuhan itu murah hati. Tapi perlu Bapak Ibu tahu firman Allah berkata, satu kali orang masuk dalam kematian yang kekal yaitu neraka, dia tidak akan pernah pindah lagi. Alkitab katakan seperti itu. Makanya buat kita perlu mendapatkan kepastian supaya kita tetap berada di hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Setia sampai akhir. Amin. Setia sampai akhir. Jangan percaya nanti akan di neraka akan kosong. Enggak. Karena Alkitab berkata seperti itu. Logika manusia aja yang coba karang-karang seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, kita perlu terus setia sampai akhir. Karena apa? Karena yang kekal ini yang menanti kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang rasa difitnah orang lain, saudara sedang diperlakukan tidak adil, saudara sedang mengalami sesuatu yang orang lain tuh kok menekan saya terus, kok dia fitnah saya terus, berulang kali dia lakukan, jangan menyerah. Jangan putus asa, jangan tinggalkan Kristus dengan apapun. Meskipun orang memberikan kepada kita jabatan lebih tinggi dengan catatan kita harus tinggalkan Kristus, jangan mau. Kenapa? Yang kita pertaruhkan adalah kehidupan yang kekal. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kalaupun kita harus mengampuni orang lain, berikan ampun itu kepada dia. Maafkan orang yang sudah menyakitkan hati kita. Orang yang melukai hati kita. Yang mungkin bahkan melalui dia sepertinya dia sedang menghancurkan hidup kita. Tapi percayalah, Allah bisa bekerja untuk merubah keadaan. Yang penting kitanya setia sampai akhir. Jangan pernah berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang menanti kita adalah sesuatu yang kekal. Jadi, dari mana kita berasal? Kita berasal dari ciptaan Tuhan. Dosa merusak manusia, tapi Kristus memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan posisi kita sebagai anak Tuhan dikembalikan. Dan saudara diizinkan hidup di muka bumi ini. Selagi saudara, Bapak Ibu, engkau masih hidup,
maka tujuannya cuma satu, supaya engkau memenangkan pertandingan dan dapat hadiah. Engkau tidak pernah diciptakan oleh Tuhan untuk kalah, tapi engkau diciptakan Tuhan untuk menang. Apapun kesulitan yang sedang kau hadapi hari ini, lakukan itu terus. Berjuang terus. Kenapa? Engkau pasti menang. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia ciptakan engkau supaya engkau menang. Nah, untuk itu, kenapa? Karena kita tahu kemana kita akan pergi. Sesudah kita tinggalkan bumi ini, ada kehidupan yang kekal yang menanti kita. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya, yakin bahwa kita akan dapatkan hidup yang kekal? Amin. Ada yang mau berangkat duluan? Sayang Tuhan, masih. Aku belum beli bakso yang itu loh Tuhan. Aku belum makan, ini ada restoran baru, aku belum makan, coba cicip Tuhan. Nah saudara, tapi Tuhan katakan begini. Dia berikan jaminan kepada kita. Selagi kita hidup, kita diberi jaminan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kok bisa dia jamin? Orang dia yang punya surga, ya, dia yang punya kerajaan Allah, tentu dia bisa yakin, dia bisa jamin kita, kamu akan masuk ke sana. Syaratnya cuma Tuhan bilang apa? Setia sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita memahami dari mana kita berasal, mengapa kita ada di bumi, dan kemana kita akan pergi setelah kita tinggalkan bumi ini. Mari kita bersiap. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, kita sudah dengarkan firman bahwa Tuhan menciptakan kita dengan spesial. Tidak ada yang kebetulan. Apapun yang boleh jadi latar belakangnya, tapi tidak ada yang kebetulan. Atas kehendak Tuhan, engkau ada di bumi ini. Dan kalau hari ini kita sudah dapatkan anugerah keselamatan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, posisi kita sebagai anak Allah dikembalikan. Dan Tuhan katakan begini, engkau ada di bumi supaya engkau memenangkan pertandingan itu. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, jangan engkau tertekan, jangan engkau tinggalkan Tuhan, setia sampai akhir. Apapun yang sedang terjadi hari ini, mungkin doamu belum terjawab, mungkin kesulitanmu masih ada, tantangan masih ada di depanmu. Tapi percayalah,
Ada upah yang akan menanti kita. Waktu kita bertahan sampai di akhirnya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, mari nyanyikan bersama-sama. Kau siapkan Bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan dari awal dengan terus mempercayai. Katakan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan kami luar biasa, spesial. Karena Engkau punya tujuan supaya kami memenangkan pertandingan itu dan kami memperoleh hadiah. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau terus mengerjakan firman ini dalam hidup kami. Kami adalah pemenang. Bahkan firman-Mu berkata, kami lebih daripada pemenang. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk hari ini.
Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dengan semua yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan dengarkan suara gembala dalam minggu ini. Shalom warga kerajaan, seperti saya katakan hidup adalah pilihan. Bisa jadi the breaker, penerobos, pendobrak, ya, ataupun menjadi the broken. Iblis dan dunia ingin saudara the broken, menyesali nasib, tidak lagi berani mengangkat kepala. Angkat kepalamu, sebab rajamu segera datang. Dan tentang contoh the breaker ini ada seseorang yang sangat menginspirasi hidup saya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta Yahya Daniel Dharma. John Lee Cheng Chuan dari Manado, saudara. Sejak dia lahir tahun 1911, dia karirnya apa? Kuli pelabuhan. Pertama di Manado, lalu kemudian di Batavia, lalu kembali dia kerja di KPM, sempat dilatih oleh Angkatan Laut Inggris dan seperti namanya Dharma. Dia mendharma baktikan kepada negaranya Indonesia. Akhir hidupnya, saudaraku, dia sempat jadi laksamana muda, bintang 2 ya, di Angkatan Laut. Tapi dia naik peltu, saudara, pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara Lee Cheng Chuan terkenal sebagai the smuggler, sebagai penyelundup. Bukan penyelundup narkoba, saudara. Dia membawa barang dagangan dari Sumatera melalui, saudaraku, berliku-liku di Kepulauan Riau. Dan ketika aman dia menyeberang, yaitu ke Malaya. Dulu Malaya ya, Malaysia, Singapura. Dan kemudian ke Thailand, di mana dia menjual karet ataupun rempah-rempah yang dari Sumatera. Dan kemudian dia membeli senjata di pasar gelap tentu saja. Dan dia bawa kembali. Waktu itu TNI tidak punya banyak senjata. Dan Bapak John Lee ini saudaraku sangat berjasa. Bahkan dia saudaraku yang membawa senjata kembali. Kan janji Tuhan. The breaker akan keluar dan memasuki pintu-pintu gerbang. Dan melewatinya. Karena apa? Rajanya jalan di depan. So lihat apa yang dia pegang itu. The Bible. Bahkan majalah Life menulis tentang kehidupannya yang luar biasa. Judulnya The Bible and the Gun. Bagaimana dia mendapatkan senjata untuk tentara Indonesia. Dan selain daripada itu saudaraku, dia seorang yang sangat pemberani. Karena apa? Orang benar tuh berani seperti singa muda. Pernah satu kali dia sudah tinggal begini, tinggal angkat tangan. Posisi saya ini adalah huruf He, huruf kelima Ibrani pada zaman dulu. Ada orang angkat tangan, apa ini? Menyembah Tuhan. Ya, kita akan masuk, saudara, pada waktu ini kita akan sudah masuk Yom Kippur. Itu waktu untuk tesyufa. Tesyufa itu bertobat. Tefillah, berdoa. Dan sedekah menjadi righteous. Nah saudara yang kasih, cerita waktu dia jadi kuli pelabuhan di Manado. Dia itu dari dulu tertarik untuk naik ke kapal perang. Saudara harus punya vision dalam hidup ini. Oh saya cuma kuli pelabuhan, I'm the broken one. No. Dan ketika dia ditolak naik masuk kapal itu karena dianggap inlander lah. Bumi putra begitu. Dan ketika kapal perang itu menjauhi pelabuhan, dia berenang ke arahnya dan dia berteriak. One day, satu hari saya jadi kapten kapal seperti kapal perang ini. Dan benar, pada akhir hidupnya Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden yang ke-6 daripada kita, memberikan penghargaan kepada beliau. Cukup terlambat ya. Mestinya kan zaman Pak Karno ya. Saudaraku, tetapi ada sebuah kapal korvet, yaitu kapal untuk perang ya, tempur, diberi nama kapal John Lee. Seorang Kristen dan Tionghoa, double minority, bisa menembus batas. Jadilah penembus batas. Jangan menjadi victim, tapi jadi victor. God bless you. Amin.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Buat kasih karunia, penyertaan dan pertolongan-Mu yang kami terima sampai saat ini Tuhan. Kami boleh ada bersama memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat ciptaan-Mu Tuhan. Kami ini makhluk yang spesial ya Tuhan. Biarlah kami mau menjadi pemenang, memperoleh hadiah, yaitu mahkota yang abadi ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu juga Tuhan, atas firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita, boleh mengajar-ngajar kami, boleh menuntun kami dan menjadi pedoman kami ya Tuhan Yesus. Dan firman-Mu ini tidak pulang dengan sia-sia dan berbuah yang manis di dalam setiap jiwa kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati gembala kami yang ada di pusat, Pak Timotius Arifin, Pak Roni Daud beserta keluarga Tuhan Yesus. Engkau menyertai mereka, memberikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Menjadikan mereka berhasil dan beruntung dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati gembala kami di tempat ini, Pak Yohanes Beni, Bu Esther beserta keluarga Tuhan Yesus. Engkau menyertai mereka, memberikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Menyertai dengan tanda-tanda ajaib dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Menjadikan berhasil dan beruntung selalu dalam setiap pelayanan dimanapun mereka melayani Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap gembala GBI Rock yang ada di Sumber ini Tuhan beserta keluarga mereka Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat keamanan, kenyamanan yang Kau berikan sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih ini adalah pilihan berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Yang boleh membawa bangsa kami ini dalam era keemasan ya Tuhan Yesus, menjadi lebih baik lagi Tuhan Yesus. Juga untuk bangsa kami dan Kota Padang ini Tuhan, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala bencana Tuhan Yesus, dari segala perpecahan Tuhan Yesus. Engkau menjadikan sumber berkat Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan, baik yang bekerja, yang berusaha Tuhan Yesus. Engkau menyertai Tuhan, menjadikan selalu berhasil dan beruntung Tuhan Yesus. Untuk setiap anak-anak, Engkau menjadikan anak-anak yang patuh terhadap orang tua Tuhan Yesus. Menjadikan anak-anak yang berprestasi ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kebijaksanaan, penuntunan dan roh kepintaran dalam setiap studi mereka Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat-Mu yang ada di sini Engkau berkati lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan juga yang sedang ibadah online Tuhan. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Yang sedang berbeban berat Engkau angkat. Yang sedang terikat Engkau lepaskan ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberikan lagi semangat untuk semakin berapi-api untuk menyembah, memuliakan dalam setiap jiwa-jiwa jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, juga dalam rencana pembangunan lift untuk HOG ini Engkau cukupkan, Engkau sediakan apa semua yang kami perlu ya Tuhan Yesus. Dalam setiap prosesnya semuanya Engkau membuat menjadi lancar ya Tuhan Yesus. Tuhan, untuk tangan-tangan juga yang sudah menyiapkan untuk persembahan dalam bentuk segala apapun itu Tuhan, Engkau yang membalaskannya Tuhan, Engkau yang menambahkannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata buat kami Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan juga kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Tanpa kurang satu apapun Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang dan kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai dan sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu, menuntun, membimbing, dan menyertai sampai selama-lamanya. Menyertai kehidupanmu mulai dari hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar.
Ada warta untuk minggu ini yang tadi sudah sampaikan. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Kristus. Berikut adalah kegiatan gereja GBI Rock Padang. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 19.30 WIB bertempat di HOG lantai 2. Dihimbau setiap jemaat yang ingin lebih dalam lagi relasi dengan Tuhan di dalam penyembahan dan pujian dapat mengikuti acara doa malam ini. Ibadah Youth GBI Rock Padang akan diadakan setiap hari Sabtu di minggu pertama dan ketiga. Mari adik-adik kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan serta diskusi tentang fenomenal yang terjadi di akhir-akhir ini di kalangan anak-anak muda. Mari ajak teman-teman semua dan kita diskusi yang seru. Women Fellowship atau ibadah wanita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 November jam 17.00 WIB di HOG lantai 2. Kita terbuka untuk semua gereja dan mengajak semua para wanita Allah untuk kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan, supaya kita lebih kuat lagi sebagai penolong bagi suami dan anak-anak kita. Ibadah raya diadakan setiap minggu jam 10 WIB bertempat di HOG lantai 2. Sampai jumpa di minggu depan jam 10 pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.